Ada yang nanya kemarin, Mas gimana caranya sih sebuah perusahaan, terutama mungkin yang baru membangun sistem HR ya, itu bisa mendesain sebuah proses pembelajaran, bisa membangun fungsi learning and develop. Nah, sebenarnya teman-teman logika bisnis itu sederhana kan ya, logikanya adalah logika pragmatis ya. Segala inisiatif yang dilakukan di bisnis itu perlu ada manfaat konkretnya. Gitu aja logika sederhananya. Maka eh, sebelum kita bicara soal pembelajaran, apa yang perlu dipelajari, apa yang mau dipelajari, gimana metodenya, kita perlu bicara dulu eh, sebenarnya hasil konkret apa yang di-expect. Maka yang namanya development plan gitu ya, atau rencana pembelajaran itu dokumen yang lahirnya setelah performance plan. Nah, kalau kita bicara performance plan, ya berarti mesti nurunin dulu nih target dari company sampai ke tim sampai ke individu. Nah, karena individu punya target yang selalu meningkat, maka logikanya harus ada selalu hal-hal baru yang dipelajari, ya kan? Nah, sebab kalau tidak ada hal baru yang dipelajari, maka target yang diberikan ya pasti langsung tercapai karena orangnya sudah mampu kan gitu kan. Tapi kalau kenyataannya target belum tercapai, nah berarti ada hal-hal yang harus dia pelajari. Nah, disitulah ada dua dokumen ini, performance plan sama development plan ini dua dokumen yang saling terkait. Problemnya kadang-kadang kerjainnya nggak serius ya. Jadi bikin performance plan-nya nggak serius, bikin development plan-nya nggak serius. Nah, maka jadi penting untuk betul-betul kita mendiskusikan secara mendalamnya apa sih sebenarnya yang pengen kita capai sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah tim, sebagai seorang individu. Nah, di situ nanti kita akan ketemu tuh mana hal-hal yang sebenarnya saya nggak ketemu caranya buat achieve ini nih. Otomatis saya harus belajar. Disitulah kita butuh cari ilmu. Nah, disitulah orang sebenarnya akan punya motivasi, motif itu alasan untuk belajar. Jadi nggak ada istilahnya resistensi ya untuk ngapain belajar, apa gunanya? Lo ada gunanya, kenyataannya kamu nggak achieve target kok, ya gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya orang bilang saya nggak belajar apa-apa, achieve target aja tuh. Nah, berarti kemungkinan targetnya kekecilan, jangan-jangan bisa digedein lagi ya kan. Nah, disinilah jadi penting kita belajar soal KPI misalnya gitu ya. KPI itu kan macam-macam ya. Target kan tidak hanya bicara soal misalnya kalau perusahaan revenue ya. Tapi bisa bicara soal kualitas juga. Oke, revenue kita so far achieve, tapi kualitas kita gimana? Pelanggan komplain nggak? Kita punya impact di masyarakat nggak? Jangan-jangan ada problem dari bisnis kita di masyarakat. Itu suka jadi masalah loh. Saya ingat ada kawan yang punya warung gitu ya. Ya ruang makan lah, jualan makanan yang kemudian karena makin besar mulai diprotes sama masyarakat karena Gojek pada parkir sembarangan.